Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Au kalladzi marra 'ala qaryah." Atau seperti orang yang lewat di sebuah desa qaryah. Wa hiya khawiyatun 'ala urushiha. Desa ini atau kota ini hancur lebur sehingga tidak berbekas lagi. Mungkin Batam seperti Batam umpamanya hancur semuanya. Tidak ada bangunan, tidak ada pepohonan. Semuanya hancur sampai ke akar-akarnya. Siapa yang menghancurkan desa ini atau kota ini? Dan kota ini adalah kota Palestina di sekitar Baitul Maqdis. Dahulu ada kota yang sangat ramai, yang sangat indah. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala hancurkan lewat seorang raja. Raja yang membantai seluruh Bani Israel yang ada di sekitar Baitul Maqdis. Siapa dia? Bukhtun Nasr. Sudah saya katakan bahwa ada 4 raja yang kekuasaannya hampir meliputi dunia. Salah satunya Sulaiman yang beriman. Kemudian juga Dzulqarnain. Ini 2 raja yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dzulqarnain dan Sulaiman berhasil menguasai sebagian besar dunia. Kemudian yang 2 kufur. Namrud di masa Nabiullah Ibrahim Khalilur Rahman dan Bukhtun Nasr. Dialah yang membantai Bani Israel, bahkan menghancurkan kotanya sampai ke akar-akarnya. Akhirnya kota itu tidak berbekas. Di zaman itu ikhwatu fillah ada seorang nabi yang diutus kepada Bani Israel. Nabiyun min anbiya'i Bani Israel. Seorang nabi dari nabi-nabi yang Allah utus kepada Bani Israel. Namanya Uzair. Siapa? Uzair. Kita akan mengkisahkan tentang kisah Uzair. Walaupun sebagian ahli tafsir banyak yang mengatakan bahwa laki-laki yang melintasi kota yang ambruk ini adalah Nabi Khidir. Ada juga yang mengatakan rajulun min Bani Israel. Akan tapi pendapat yang masyhur bahwa yang melintasi kota ini adalah Nabiullah Uzair alaihi salatu wassalam. Karena kalau kita hendak menta'yin sebuah sejarah itu sulit. Bahwa ayat ini terjadi kepada Uzair itu sangat sulit sekali. Karena kita bicara tentang sejarah bukan di zaman Rasul atau setelahnya, tapi kita bicara sejarah di zaman sebelum Rasul. Makanya para ulama tafsir mereka hanya mengatakan inilah pendapat yang masyhur, pendapat yang rajih, pendapat yang akrab, yang lebih dekat. Sehingga mereka memilih bahwa kejadian ini di masa Nabiullah Uzair alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Uzair ini dia keluar dari rumahnya. Faraqibal himar, dia pun menunggang keledainya. Kemudian dia berjalan dan melewati kota yang hancur lebur ini. Akhirnya kemudian karena panas sangat terik fi waqti dhahirah, di waktu zuhur, dia berusaha untuk mencari perlindungan dari teriknya matahari. Maka dia melihat sebuah pohon atau mungkin bebatuan yang bisa menaungi dia, dan dia pun kemudian duduk di situ tafakkur, merenung. Dan itulah orang saleh, ikhwan. Orang saleh itu kalau melihat pemandangan yang indah, melihat langit yang indah dengan berbagai macam bintang dan bulan, melihat lautan yang sangat indah, maka mereka akan memuji Allah, tafakkur, menjadikan itu salah satu tanda-tanda kebesaran Allah. Karena mengenal Allah hanya dengan 2 cara: melihat tanda-tanda kaun alam dan juga membaca ayat-ayat syar'i berupa kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada kita. Lah Uzair ini termenung melihat kota yang dahulunya hijau
Dahulunya ramai, dahulunya penuh dengan bangunan, tiba-tiba dihancurkan Bukhtun Nasr sampai ke akar-akarnya. Mungkin kalau kita melihat sekarang mungkin seperti di Suriah, Anda bisa melihat kerusakan kota yang luar biasa. Dihancurkan, dibom, diborbardir, hancur lebur. Sehingga Uzair termenung melihat kota yang hancur sampai ke akar-akarnya ini. Sehingga kemudian dia mengatakan, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala bisa mengembalikan kota itu? Bagaimana mungkin Allah subhanahu wa ta'ala mampu mengembalikan kota ini? Tentu kalimat ini bukan karena syak keraguan Uzair. Mustahil, dia seorang nabi. Meragukan Allah subhanahu wa ta'ala mampu membangkitkan kota yang mati. Tapi ini beliau ingin tafakur, bagaimana mungkin kota ini bisa bangkit lagi. Dan itu bisa terjadi kepada kita. Seperti antum melihat kota peperangan sampai hancur gitu kan. Mungkin antum berpikir, kapan nih kota ini kembali seperti semula. Seperti itulah kalimat Uzair. Maka akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala ingin membuktikan bahwa dia ala kulli syai'in qadir. Atas segala sesuatu Allah maha mampu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan, qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Uzair mengatakan, anna yuhyi hadhihi Allah. Bagaimana mungkin Allah subhanahu wa ta'ala bisa membangkitkan dari kematiannya, dari kehancurannya? Maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengirim malaikat maut. Ada sebagian di masyarakat yang mengatakan nama malaikat maut itu dengan sebutan Israel. Ini tidak benar, ikhwan. Karena hadis Rasul ataupun Al-Quran tidak menyebutkan nama tentang siapa nama malakul maut, malaikat yang mencabut ruh atau kematian. Al-Quran hanya mengatakan malakul maut, malaikat kematian. Begitu juga hadis mengatakan malakul maut, tidak dikatakan Israel. Israel ini istilah Bani Israel yang tidak jelas juntrungannya. Maka kita katakan sebagaimana Al-Quran mengatakan, qul yatawaffakum malakul mautil lati wukila bikum. Allah hanya mengatakan apa? Malakul maut di sini. Maka malakul maut datang ketika itu Uzair ikhwatu fiddin sebelum dicabut ruhnya oleh malaikat maut ini. Dia membawa bekal dari rumahnya. Dia membakal tin. Tin itu buah yang ma'ruf di Arab. Kemudian inab. Inab itu anggur yang biasa diperas untuk asir, untuk jus gitu kan. Kemudian membawa beberapa bejana. Maka Uzair pun sebelum dicabut ruhnya, dia sempat memakan buah tin dan memeras inab tadi, kemudian meminumnya, kemudian beristirahat dari teriknya matahari sambil termenung. Disitulah malakul maut datang, faqabidha ruhuhu, maka ruhnya siapa? Uzair ini dicabut oleh malaikat maut, ditidurkan oleh malaikat maut. Makanya Allah katakan fa'amatahu Allahu, maka Allah wafatkan dia, Allah tidurkan dia. Berapa lama? Mi'ata amin, 1 abad lamanya. Ada orang yang tidur 1 abad? Antum tidur sehari semalam udah capek ya? Tidur saja bisa capek. Ini tidur 100 tahun. Dan 100 tahun dia tidur ikhwatu fiddin, tidak ada yang berubah jasadnya. Aneh kan? 100 tahun Allah wafatkan, Allah tidurkan, jasadnya tidak berubah sedikit pun. Makanya ketika terjadi banjir besar di Arab Saudi yang kemudian menghantam kuburan 70 syuhada Uhud, karena kita tahu bahwa kuburan dari padang pasir tentu berbeda dengan kuburan dari tanah liat kan, mudah dihempas air. Apa yang terjadi? Seluruh jasad para sahabat ngapung ke atas. Ya subhanallah ikhwan, tidak ada jasad yang berubah. Bahkan mereka mengenali jasadnya Hamzah
yang ketika itu dibedel perutnya oleh siapa? Hindun, dan diambil ususnya, dibuat anting-anting dan kalung karena dendamnya kepada Hamzah. Jadi bekas sayatannya nampak di situ. Akhirnya kemudian jasad syuhada Uhud dipindah ke atas, ke Bukit Ainain, yang dahulunya di zaman peperangan Uhud, bukit itu adalah bukit yang diperuntukkan untuk 40 pemanah yang Nabi SAW percayakan kepada mereka. Kemudian pemanah ini turun, kemudian terjadi kekalahan oleh pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Khalid ibn Walid sebelum beliau masuk Islam. Tapi ini tidak mustahil bagi Allah, ikhwan. Allah membiarkan jasad itu 100 tahun dan tidak berubah. Luar biasa kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian malaikat setelah 100 tahun, summa ba'athah, tiba-tiba ruhnya ditiupkan kembali. Kemudian dia terbangun sebelum matahari terbenam. Jadi dia seolah-olah tidur zuhur, bangun sore. Dia sangka cuma beberapa jam saja, padahal dia tertidur 100 tahun. Maka malaikat yang menjelma manusia mendatangi siapa? Uzair ini. Kemudian bertanya, kam labista? Sudah berapa lama kau tidur di sini? Maka dia menjawab, labistu yauman au ba'da yaum. Mungkin aku tidur sehari atau mungkin setengah hari. Padahal sudah tidur 100 tahun. Dia katakan apa? Mungkin aku tertidur 1 hari atau setengah hari saja. Keajaiban, ikhwan. Allah ala kulli syai'in qadir. Kemudian malaikat itu mengatakan, qala bal labista mi'ata amin. Tidak, kau sudah tertidur 100 tahun wahai Uzair. Uzair bingung, mana mungkin? Ya kan? Karena apa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala membangunkan dia sebelum matahari terbenam. Ketika dia tidur, Allah cabut ruhnya ketika waktu duhur. Kemudian Allah tiupkan ketika sebelum terbenam. Jadi dia sangkanya separuh hari saja dia tidur. Maka malaikat itu mengatakan, fangdur ila ta'amika. Lihatlah makananmu wahai Uzair. Wa syarabika, dan minumanmu. Lihat minumanmu dan makananmu. Lihat buah tin yang kau bawa. Lihat inab, anggur yang kau bawa, dan minuman perasan anggur yang kau peras. Lam yatasannah, tidak berubah sedikit pun. Itu yang membuat Uzair apa? Seolah-olah tidak tidur lama. Kalau setelah 100 tahun sudah berubah warna, minimalnya sudah nggak ada makanan itu. Jangankan 100 tahun, antum nyimpen anggur saja 1 hari itu sudah berubah. 2 hari sudah kering, 3 hari sudah dimakan tikus. Ya. Artinya bahwa itulah dunia, ya taghayyar, berubah. Dunia ini akan senantiasa berubah. Makanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala mensifatkan sorga, sorga itu tidak berubah. Allah katakan dalam Al-Quran, masalul jannati allati wu'idal muttaqun. Permisalan sorga yang Allah peruntukkan untuk orang-orang yang bertakwa, fiha, di dalamnya apa? Anharun min ma'in ghairi asin. Air yang tidak pernah berubah, tidak pernah berubah bentuknya, tidak pernah berubah rasanya. Di dunia, ikhwan, hatta 1 botol ini, kalau kita biarkan 1 tahun, dia akan berubah. Tidak mungkin tidak berubah di dunia. Apa yang tidak berubah? Akan berubah. Di dunia akan berubah. Makanya di sorga tidak berubah. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh. Bahkan ada 1 aliran susu yang tidak pernah berubah rasanya. Di dunia pasti berubah. Sering saya katakan, kalau Anda buat susu di pagi hari, kemudian diminum minggu depan, atau mencret, berubah rasanya jadi penyakit. Tapi di sorga tidak berubah. Tapi di sini Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan itu tidak berubah untuk sebagai apa? Tanda-tanda kebesaran Allah. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu maha mampu, ikhwan. Tapi lihat, yang menjadikan ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah azza wa jal, bahwa Uzair baru dia paham bahwa dia tertidur 100 tahun, kalimat setelahnya,
Malaikat ini mengatakan, "Wanzur ila himarika." Lihat, di mana keledaimu sekarang? Keledaimu sudah tidak ada lagi. Uzair tidak melihat keledainya kemana. Padahal keledai itu ditambat di dekat peristirahatan dirinya. Tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala meniupkan roh, meniupkan angin, meniupkan rih, meniupkan angin. Kemudian angin ini mengumpulkan tulang-tulang keledai yang sudah hancur. Kemudian merangkai satu-satu tulangnya. Datang tulang kaki, tulang perut, tulang iga, buntutnya, kepalanya gitu kan. Berbentuk tulang dulu. Dan tulang itu berbentuk seekor keledai. Makanya Allah mengatakan, "Wanzur ilal idham." Lihatlah kepada tulang-tulang keledai itu. Kaifa nunsizuha. Bagaimana kami merangkainya. Tiba-tiba di hadapan Uzair ini, keledai itu terangkai. Tulang-tulangnya tiba-tiba berdatangan terangkai sendiri. Kemudian summa naqsuha lahma. Tiba-tiba dagingnya bermunculan. Kemudian daging itu melekat di tulang-tulang tadi. Kemudian menjadilah seekor keledai Uzair. Dan ketika keledai itu ditiupkan roh, maka keledai itu langsung menghadap langit, kemudian berteriak dan menyangka seolah-olah kiamat telah datang. Maka dari sini ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Allah katakan, "Falamma tabayyana lahu." Ketika sudah jelas bagaimana kuasa Allah, Allah mampu menghidupkan yang mati menjadi hidup. Maksudnya apa? Maksudnya Allah ingin menjelaskan kepada Uzair, jangan lagi keledai yang sudah meninggal, yang sudah tidak ada tulang belulangnya. Kemudian Allah satukan kembali tulangnya, kemudian Allah bungkus dengan daging, kemudian Allah tiupkan ruh. Jangan lagi keledai, kota yang hancur sekalipun Allah sanggup untuk menghidupkan kembali. Itu maksudnya. Allah mampu menghidupkan kota yang hancur. Kenapa? Qala a'lamu, sekarang baru aku tahu, kata Uzair, annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah atas segala sesuatu maha mampu. Sesuatu yang kita anggap mustahil, tapi mungkin bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Uzair pun dia pulang ingin melihat rumahnya. Diambil keledainya, kemudian naik keledai. Kemudian sudah berubah kondisinya. Orang-orangnya sudah berubah karena sudah 100 tahun. Kalau antum ditidurkan 100 tahun, kemudian antum dibangunkan, mungkin kawan-kawan antum sudah nggak ada. Mungkin sudah beralih generasi kan gitu. Begitu juga Uzair melihat mana kawan-kawannya sudah tidak ada. Generasinya sudah berbeda, kondisinya sudah berbeda, kotanya sudah hidup kembali, penuh dengan pepohonan, rindang, hijau, pertanian dan begitu seterusnya. Tapi Uzair masih mengetahui alamat rumahnya. Berangkatlah dia ke rumah. Kemudian ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sesampainya di rumah Uzair melihat ada nenek-nenek yang sedang menyapu rumahnya. Kemudian Uzair alaihi salatu wassalam bertanya kepada orang tua ini. Nenek tua renta ini mengatakan, yang sudah buta, sedang memegang sapu. Dan Uzair mengatakan, aina baitu Uzair, di mana rumahnya Uzair? Kemudian wanita tua ini mengatakan, walima tas'al ya rajul, kenapa kau bertanya tentang rumahnya Uzair? Bukankah Uzair sudah tidak ada lagi? Uzair ikhtafa mundu mi'ati sanah wala yadri ahadun aina dhahab. Uzair sudah nggak ada. Dia sudah hilang 100 tahun, entah kemana dia perginya. Orang-orang menyangka dia sudah mati. Kenapa kau tanya tentang rumahnya Uzair? Inilah rumahnya Uzair. Maka Uzair mengatakan, ana Uzairun, sayalah Uzair. Maka wanita itu heran, ikhwan. Gak mungkin ini Uzair. Uzair udah gak ada. Uzair sudah hilang 100 tahun. Kamu ngaku-ngaku Uzair ya?
Akhirnya ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ana Uzair, saya Uzair. Maka wanita itu mengatakan, tidak, Uzair adalah rajulun saleh, laki-laki yang sangat saleh, yang kami kenal kesalehannya. Rupanya nenek ini adalah jariyahnya, pembantunya, budaknya. Jadi ketika Uzair keluar dari rumahnya, usianya ketika itu 40 tahun. Sementara jariyahnya, pembantunya itu 20 tahun. Sehingga jariyahnya usianya sudah 120 tahun. Dan Uzair usianya sudah 140 tahun. Sudah tua. Allah berikan usia yang panjang kepada budaknya ini. Akhirnya ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dia mengatakan, setahu saya Uzair itu orang saleh. Dia adalah nabi. Dia sanggup menyembuhkan penyakit buta. Kalau engkau Uzair, berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla, sembuhkan kedua mataku. Maka Uzair pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Allah menyembuhkan kedua mata nenek itu. Ketika sembuh dan melihat Uzair, baru dia terperanjat, anta Uzair? Kamu Uzair? Karena Uzair lebih muda daripada nenek tadi. Kan belum berubah Uzair itu, cuman usianya saya sudah panjang. Kamu Uzair? Loh, kamu pembantu saya kan? Ya. Kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhwan. Ya. Akhirnya wanita tua ini pun mengajak Uzair kepada kaumnya dan mengatakan, Uzair telah datang. Yang dulu hilang Uzair sudah ada. Sampai putranya Uzair waktu itu sudah tua juga. Sudah, justru anaknya lebih tua dari bapaknya, karena bapaknya tidak berubah gitu kan. Ya. Kalau kamu adalah Uzair bapakku memiliki tanda di katifnya di sini. Akhirnya diberitahu, subhanallah, betul dia adalah Uzair. Mendengar Uzair hidup lagi, ikhwatu fiddin, maka orang-orang Yahudi Bani Israel, mereka berdatangan kepada Uzair. Karena ketika itu ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang paham tentang atau yang menyembunyikan, yang menyimpan kitab Taurat, peninggalan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, adalah Uzair. Jadi ketika itu hancur lebur kota itu, maka kitab Taurat itu hilang, entah kemana. Sehingga akhirnya orang-orang Yahudi Bani Israel ini meminta kepada Uzair agar mengajarkan kepada mereka kitab Taurat. Akhirnya Uzair pun mencari kitab Taurat yang pernah disimpannya, tapi Allah takdirkan hilang kitab itu. Ada yang mengatakan sudah rusak. Akhirnya mereka meminta agar Uzair membacakan kepada mereka Taurat dari hafalannya. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan Uzair ini diberikan hafalan yang luar biasa. Dia mampu menghatamkan dan menghafalkan kitab Taurat dari awal sampai akhir. Dia membacakan kitab Taurat, padahal kitab itu sudah tidak ada lagi. Dari sinilah orang-orang Yahudi tersesat. Kenapa? Mereka menganggap Uzair itu ibnullah, anak Allah. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah, wa qalatin nasara Al-Masih ibnullah, dzalika qauluhum bi afwahihim. Ketika orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, ketika mengatakan Nasrani Isa anak Allah, kenapa? Karena mereka menganggap bahwa Uzair berbeda dengan Musa. Nabi Musa sendiri, ikhwatu fiddin, yang Taurat turun kepadanya, beliau kalau menyampaikan Taurat masih membawa catatannya. Tapi Uzair tidak membawa catatan sedikit pun. Betul-betul dia menyampaikan Taurat itu dari hafalannya. Seolah-olah orang Yahudi menyangka bahwa Uzair itu anak Allah. Karena apa? Mampu berbicara dengan kitab Taurat. Tersesatlah orang-orang Yahudi di sini dan mengatakan Uzair anak Allah, na'udzubillah. Sebagaimana tersesat orang-orang Nasrani mengatakan Isa ibnullah, anak Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka akhirnya Uzair pun berdakwah kepada Bani Israel, kemudian mengembalikan Bani Israel kepada ajaran Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau kita melihat kisah ini dan kisah setelahnya, antum perhatikan Al-Quran Al-Baqarah ayat 159.
Kemudian disusul dengan Al-Baqarah 260, jadi 259. Setelah itu 260 sama berbicara tentang kuasa Allah, bagaimana Allah menghidupkan sesuatu dari kematian. Cuman berbeda ceritanya. Kalau 259 itu bercerita tentang Uzair, tapi kalau 260 berbicara tentang Ibrahim. Ketika Ibrahim alaihi salatu wasallam mengatakan, wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ketika Ibrahim berkata, ya Rabb, perlihatkan kepada aku bagaimana engkau menghidupkan kematian. Qala, maka Ibrahim mengatakan, awalam tu'min, kamu kurang beriman kepadaku wahai Ibrahim? Qala bala, tidak. Walakin liyatma'inna qalbi, supaya aku lebih tenang. Maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan kepada Ibrahim, fakhud arba'atan minat tayr, ambil 4 burung, fasuruhunna ilaika, kemudian potong-potong burung itu, summa ja'al ala kulli jabali minhunna juz'ah, kemudian letakkan bagian-bagiannya di setiap gunung. Kamu letakkan kepalanya di sana, kakinya di sana, ekornya di sana, terserah. Kemudian sommad'uhunna, kemudian panggillah mereka, ya'tinaka sa'ya, maka mereka akan mendatangi kamu dengan bersegera. Allah mengembalikan burung-burung yang sudah dipotong-potong Ibrahim itu menjadi kembali, kemudian ditiupkan roh, kemudian datang kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam, wa'lam annallaha azizun hakim, ketahuilah Allah maha perkasa dan Allah maha bijaksana. Ikhwan, 2 kisah ini yang beruntun, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan sesuatu dari kematiannya. Kenapa ayat ini Allah letakkan secara beruntun? Karena ayat 258 itu bercerita tentang Namrud. Namrud mengaku Tuhan, mampu menghidupkan orang mati, mampu mematikan orang hidup, tapi dengan cara dia. Kata Namrud, datangkan 2 tawanan. Kata Namrud, yang satu ini memang diponis mati, segerakan dia, bunuh dia atas perintah saya. Maka dibunuhlah satunya. Lihat, saya bisa mematikan orang ini. Yang satu ini diponis bebas, kamu gak saya bunuh, kau pulang saja, saya bisa menghidupkan dia. Itulah cara Namrud mengaku bahwa dia Tuhan, bisa menghidupkan manusia dan mewafatkan manusia. Tapi ikhwatu fiddin, Allah Rabbul Alamin, Rabbuna wa Rabbukum, Rabb kita dan Rabb kalian semuanya. Bukan begitu caranya. Namrud tidak bisa seperti yang Allah lakukan, membunuh dulu kemudian menghidupkan kembali. Bahkan jasad yang sudah terpotong-potong mampu Allah subhanahu wa ta'ala hidupkan. Ini semua tanda kebesaran Allah, semua tanda kekuasaan Allah, agar kita semakin beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dimanapun Anda berada, kita mulai kisah ini dari sebuah kota pada kerajaan Romawi kuno bernama Absus, di mana rajanya namanya Dakianus. Kisah Ashabul Kahfi terjadi di 2 periode kekuasaan. Kekuasaan yang pertama adalah kekuasaan yang para manusianya mereka menyembah berhala dan bintang-bintang serta matahari. Dan kekuasaan periode kedua, pemerintah yang bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kisah Ashabul Kahfi terjadi di 2 kurun kekuasaan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, padapun waktunya, sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa kisah Ashabul Kahfi ini terjadi setelah wafatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan sebelum lahirnya Isa bin Maryam
nabi terakhir dari nabi-nabi Bani Israel. Artinya, Ashabul Kahfi ini masih menganut agama Yahudi dan berpegang kepada Taurat. Dari mana kita tahu bahwa sejarah ini terjadi setelah Nabi Musa alaihi salatu wasallam dan setelah Isa bin Maryam dan sebelum Isa bin Maryam? Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang musyrik mereka berusaha untuk menjegal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam upaya, dengan berbagai macam siasat. Salah satunya adalah pembesar-pembesar musyrik ini datang dari Mekah ke kota Yathrib. Karena tahu bahwa di Yathrib itu banyak orang-orang Yahudi. Ada Yahudi Bani Qunaiqah, ada Yahudi Bani Quraidah, ada Yahudi Bani Nadir. Dan mereka tahu bahwa agama Yahudi adalah agama yang diturunkan padanya kitab. Sehingga mereka orang-orang musyrik ingin bertanya soal kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah mereka ke Yathrib, yang belakangan disebut Madinah. Kemudian mereka mengatakan, bagaimana pendapat kalian tentang seseorang yang muncul di negeri kami Mekah dan mengaku menjadi nabi dan rasul? Maka orang-orang Yahudi mengatakan, kalau memang dia seorang nabi dan rasul, maka berikan pertanyaan kepada dia. Kalau dia sanggup menjawab, berarti dia memang seorang nabi. Kalau dia tidak sanggup menjawab, maka dustakan kenabiannya. Akhirnya kemudian orang-orang musyrik pun mendapatkan soalan-soalan. Tentunya soalan-soalan ini untuk menjebak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang dia bukan seorang nabi dan rasul. Di antara soalan yang kemudian diajarkan orang-orang Yahudi kepada orang-orang musyrik itu, katakan kepadanya, ya Muhammad, akhbirna an fityatin dhahabu fid dahril awal qad kanat lahum qissatun ajaba. Tanyakan kepada dia tentang beberapa anak muda pada permulaan, pada zaman permulaan yang mereka pergi kemudian berkumpul di sebuah gua, di mana mereka memiliki kisah yang sangat menakjubkan. Kabarkan kepada kami, siapakah anak-anak muda itu? Kemudian yang kedua, wa an rajulin kana tawafan qad balagha masyariqal ardi wa magharibiha. Kemudian tanyakan pula tentang seorang raja yang berkeliling dunia sampai ujung barat dan timur. Siapakah dia? Bagaimana kabarnya? Kemudian yang ketiga tentang roh. Katakan kepada dia seperti itu. Maka orang-orang musyrik pun mendapatkan maklumat dari orang-orang Yahudi. Berangkatlah kembali mereka ke Mekah. Kemudian mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan sebagaimana yang diajarkan soalan-soalan itu oleh orang Yahudi untuk ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka membenarkan kenabian dan kerasulannya atau mendustakan kenabian dan kerasulannya. Maka mereka pun mulai menanyakan 3 soalan ini dan mereka berjanji kalau seandainya Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa menjawab, maka mereka akan beriman. Tapi kalau tidak bisa menjawab, maka mereka akan mendustakan kenabian dan kerasulannya. Setelah kemudian datang dan bertanya 3 soalan itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya mengatakan, ukhbirukum bima sa'altum anhu ghadan. Kata Nabi SAW, baik, saya akan kabarkan kepada kalian apa yang kalian tanyakan kepadaku, tapi jawabannya besok. Subhanallah. Allah takdirkan Rasul sallallahu alaihi wasallam lupa mengucapkan insyaallah. Setelah itu kemudian mereka berpaling. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin menjawab sembarangan. Menjawab dengan akalnya, dengan pemikirannya. Bagaimanapun dia seorang nabi dan rasul harus menunggu wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tidak pernah bicara dengan
dengan akalnya, dengan hawa nafsunya, karena dia hanya bicara dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al watin. Kalau engkau, wahai Muhammad, berbicara sekehendakmu, berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala, kami akan tarik tangan kananmu, kami akan potong urat nadimu. Itulah ancaman Allah kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW tetap menunggu Jibril sebagai jawabannya. Allah takdirkan, satu hari Jibril tidak datang, 2 hari, 3 hari, sampai berlanjut kepada 15 hari. Jibril tidak kunjung turun untuk memberikan jawabannya sebagai wahyu. Maka penduduk Mekah pun heboh. Mereka mengata-ngatakan dengan sesuatu yang tidak layak dikatakan kepada Nabi SAW. Sampai-sampai mereka mengatakan, wa'adana Muhammadun ghadan wal yawma 15 lailatan. Katanya Muhammad menjanjikan besok jawabannya, sekarang sudah sampai 15 hari, 15 malam. Qad asbahna minha la yukhbiruna bi syai'in mimma sa'alnahu anhu. Tapi tidak ada kunjung jawaban dari beliau. Jangan-jangan dia adalah seorang nabi palsu ataupun seorang rasul palsu. Mendengar desas-desus orang-orang mengatakan sesuatu yang tidak layak dikatakan kepada seorang nabinya, ahzana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka membuat sedih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sesaklah dada Nabi SAW karena tidak kunjung ada jawabannya. Sampai pada waktunya, ketika Nabi SAW sudah mulai sedih, sesak dadanya, apa yang dibicarakan oleh penduduk Mekah, dari sinilah kemudian Jibril turun, kemudian menurunkan surah Al-Kahfi yang menceritakan tentang Ashabul Kahfi. Yang dimaksud anak-anak muda pada zaman yang awal-awal dulu yang kemudian bersembunyi di gua karena kezaliman rajanya, maka mereka adalah Ashabul Kahfi. Kemudian diceritakan secara global dalam suratul Kahfi, dan ini pula yang menjadikan sebab nuzulnya surah Al-Kahfi. Dari sini kita tahu, ketika orang-orang musyrik datang kepada orang Yahudi, berarti zaman peristiwa Ashabul Kahfi itu di zaman agama Yahudi setelah wafatnya Musa, sebelum Isa. Sebab kalau seandainya peristiwa ini terjadi setelah wafatnya Isa bin Maryam, tentu orang-orang Yahudi tidak punya maklumat tentang Ashabul Kahfi. Mereka tidak punya pengetahuan. Ketika mereka memiliki pengetahuan soal itu, maka para ulama beristimbat bahwa kejadiannya setelah Isa bin Maryam, sebelum setelah Musa alaihi salatu wassalam, dan sebelum Isa bin Maryam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadal hadithi asafa. Maka barangkali engkau wahai Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, maksudnya Al-Quran. Jadi ketika lama Jibril turun, tidak memberikan jawaban, tidak kunjung datang untuk memberikan jawaban, Nabi pun sesak, Nabi khawatir. Kalau seandainya mereka orang-orang musyrik itu semakin jauh dari Al-Quran, mendustakan Al-Quran, mendustakan kenabian dan kerasulannya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya mengutus Jibril untuk memberikan jawabannya. Tetapi walaupun demikian, janji orang-orang musyrik itu tidak terbukti karena mereka juga tidak kunjung beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Apakah engkau mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua itu dan yang mempunyai raqim termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang sangat menakjubkan? Subhanallah. Ketika Ashabul Kahfi sekali lagi berada di sebuah kota yang namanya Absus, sebagian ahli tafsir mengatakan namanya lain,
Tapi itu yang masyhur dengan rajanya Dakianus ketika itu. Raja Dakianus ini pada era pemerintahan Romawi kuno dulu adalah seorang penyembah berhala dan sebagian kaumnya menyembah matahari. Raja yang sangat diktator, memaksakan rakyatnya untuk mengagungkan berhalanya, memaksakan rakyatnya untuk melakukan kesyirikan. Maka siapapun yang tidak tunduk patuh akan perintahnya maka akan ditangkap kemudian dibunuh. Maka masyarakatnya sangat fanatik dengan berhala. Suatu ketika kemudian raja ini membuat pesta perayaan besar untuk mengagungkan berhalanya, mengundang seluruh manusia dari pelosok daerah, datang dari mana-mana untuk hadir ke kota. Dan itu merupakan sebuah keharusan, undang-undang raja. Akhirnya datanglah manusia-manusia dari berbagai macam penjuru dan pelosok berkumpul di kota. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka dimulailah perayaan menyembah berhala kali itu. Lah, dari peristiwa ini ada orang-orang yang kemudian tidak setuju dengan perayaan itu. Dan mereka adalah anak-anak muluk, abnaul muluk, anak-anak muda, putra-putra dari para pembesar-pembesar kerajaan. Mungkin kalau semacam sekarang anak gubernur, anak menteri, anak pejabat. Ada yang masih hati mereka itu hanif, tidak suka dengan kesyirikan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingkari perbuatan itu. Akan tapi karena mereka wajib hadir, kalau tidak mereka akan ditangkap dan dipenjara, maka semua harus hadir. Tapi kemudian tiba-tiba salah seorang di antara mereka menyingkir dari perayaan itu, kemudian duduk di bawah pohon. Kemudian selang berapa waktu datang lagi anak muda, kemudian duduk di sebelahnya. Kemudian beberapa waktu datang lagi anak muda, kemudian duduk di sebelahnya. Kemudian datang lagi duduk di sebelahnya. Sampai jumlah mereka 7 anak muda. Mereka tidak mau ikut perayaan. Mereka duduk di bawah pohon itu. Tapi mereka pun tidak mau saling bertanya ada apa dan kenapa. Dikhawatirkan satu di antara mereka adalah jasus, mata-mata kerajaan. Kalau seandainya salah bicara saja, bisa saja dilaporkan, kemudian ditangkap dan dipenjara, bahkan mungkin dibunuh. Nyawa melayang. Akhirnya mereka pun tidak berani untuk saling bertanya, sampai akhirnya timbul penasaran satu dengan yang lainnya. Kemudian mereka pun mulai saling bertanya, kenapa, ada apa, kenapa pula mereka bisa berkumpul di bawah pohon itu. Setelah kemudian saling bertanya dan dijawab, rupanya mereka satu hati. Al-arwahu junudun mujannada. Ruh itu biasanya akan disatukan dengan seragamnya. Kalau mereka ahli tauhid, maka akan disatukan dengan tauhidnya. Kalau mereka ahli syirik, maka akan disatukan dengan kesyirikannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyatukan hati mereka karena kelembutannya. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma 'allafta baina qulubihim walakinallaha 'allafa bainahum. Kalau seandainya kau infakkan semua kekayaan di dunia ini untuk melembutkan hati manusia, kau tidak akan bisa melembutkan hati mereka. Yang bisa melembutkan hanyalah hati Allah. Allah lah yang melembutkan hati manusia, sehingga karena kesamaan fitrah mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah pertemukan mereka di bawah pohon ini, kemudian saling bertanya dan mencari solusinya. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apakah engkau mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua itu dan yang mempunyai rakim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan,
Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Ya Allah Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami." Maka kami tiup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika anak-anak muda ini berkumpul di bawah pohon, kemudian akhirnya ketahuan bahwa mereka tidak ikut ihtifal, perayaan kerajaan. Akhirnya mereka pun ditangkap. Kemudian ditanya, "Apa gerangan Anda tidak mengikuti perayaan raja kami, menyembah berhala-berhala kami?" Subhanallah, Allah berikan keberanian kepada anak-anak muda, dan ini perlu dicontohkan. Ashabul Kahfi bukan nabi, mereka bukan para nabi, mereka bukan para rasul, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka ujian seperti yang diberikan para nabi dan rasul. Keteguhan mereka luar biasa. Maka ini pelajaran bagi anak-anak muda di zaman sekarang. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syabun nasha'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh di atas ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Ashabul Kahfi. Mereka disebut fityah. Ashabul Kahfi. Ketika kemudian dipanggil oleh raja, kemudian ditanya alasannya, maka mereka mengatakan, "Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Lan nad'u min dunihi ilahan laqad kulna idan syatata. Haula qaumuna takhudhu min dunihi alihatan laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban." Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri di hadapan sang penguasa zalim, sang penguasa musyrik, kemudian mereka melakukan pembelaan. Apa yang mereka katakan? Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi, bukan berhala-berhala itu, bukan bintang bulan. Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh, kalaulah kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Mereka itu kaum yang kami telah jadikan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Dia. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah? Subhanallah, keberanian anak muda ini mendakwahkan dakwah tauhid di depan penguasa zalim, penguasa musyrik, penguasa kafir. Subhanallah, afdalul jihad kalimatul haq inda sultanil jair. Seafdal-afdalnya jihad, kata Rasul, adalah mengucapkan kalimat yang benar di hadapan penguasa yang zalim. Karena raja ini diktator. Raja ini diktator. Dakyanus ketika itu raja yang diktator, memaksakan orang untuk menyembah berhala. Tapi anak muda ini tetap saja mengatakan kulil haq walau kana murra. Katakan kebenaran itu pahit rasanya, karena tahu konsekuensinya. Kalau mereka menentang raja, mereka sudah tahu. Tapi subhanallah, Allah takdirkan raja ini tidak langsung membunuh anak-anak muda yang menyelisih agama rajanya ini. Tidak mau menyembah berhala, tidak mau menyembah bintang dan matahari, dan tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi diberikan satu kesempatan, 3 hari untuk berfikir. Kalau mereka selama 3 hari mau merubah keyakinan mereka dari tauhid menuju syirik, dari ketaatan kepada Allah akhirnya taat kepada berhala, maka mereka akan diberikan jabatan tinggi, diberikan kedudukan. Tapi apa yang terjadi? 3 hari itu digunakan untuk lari, digunakan untuk kabur, menghindari ancaman raja. Karena mereka tahu konsekuensinya, mereka akan dibunuh. Akhirnya mereka pun lari sejauh mungkin dari kerajaan itu. Mereka lari ke gunung dan bukit, dan Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan mereka menemukan sebuah gua. Dari sinilah kisah Ashabul Kahfi dimulai. Mereka masuk ke dalam gua. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di sini, Allah mengatakan, "Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada."
maka kami tutup telinga mereka dalam gua itu selama beberapa tahun. Allah tidurkan di situ. Ma'asyiral muslimin, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Kahfi berbeda dengan Al-Ghar. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tahannut menyendiri sebelum diangkatnya menjadi nabi dan rasul selama 3 tahun, di usia 37 sampai di usia 40 tahun diangkat menjadi nabi dan rasul, kemudian masuk ke dalam gua, maka gua yang dipakai Nabi SAW bukan Al-Kahfi tetapi Al-Ghar, maka disebut Ghira Hira, gua Hira, karena memang tidak dalam, hanya lubang kecil. Beda dengan Al-Kahfi, ini lubang besar, dalam, maka disebut Al-Kahfi. Jadi gua yang besar, gua yang dalam itu disebut Al-Kahfi. Tapi kalau kecil, lubang kecil, tidak terlalu dalam, tidak terlalu besar, maka bahasa Arab disebut Al-Ghar. Sehingga Ashabul Kahfi ini masuk ke dalam gua itu dan bisa bersembunyi. Maka ketika tahu bahwa anak-anak muda ini pergi, kabur dari kerajaan, subhanallah, lihat pengorbanan mereka. Mereka abnaul muluk, anak-anak raja. Artinya mereka bukan orang biasa. Ketika mereka lari dari kerajaan, otomatis mereka meninggalkan kekayaan mereka, meninggalkan pangkat dan jabatan mereka, meninggalkan nikmat duniawi mereka. Tetapi mereka berkorban seperti itu karena li'la'i kalimatillah. Mereka berusaha untuk meninggikan kalimat Allah, tauhid. Sebagaimana di zaman Nabi SAW, para sahabat harus hijrah dari Mekah ke Madinah, meninggalkan semua kekayaannya, berkorban untuk Islam dan untuk tauhid. Maka itulah yang dilakukan Ashabul Kahfi. Mereka rela lari kepada Allah dan meninggalkan dunia. Korbanan yang luar biasa. Jika tahu raja bahwa anak-anak muda ini kemudian lari, maka raja pun memerintahkan para prajuritnya untuk mencari dan disuruh untuk menangkap, dipenjarakan, bahkan mungkin dibunuh. Maka prajurit pun menyebar ke sana kemari. Tapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan tidak ketemu. Sampai ada beberapa prajurit yang hampir menemukan gua itu, tetapi mereka tidak masuk ke dalam gua itu karena Allah Subhanahu wa taala berikan rasa takut. Takut yang luar biasa orang masuk gua itu. Sehingga ketika akan masuk akhirnya takut. Ketika akan masuk mereka ketakutan. Akhirnya mereka berinisiatif untuk menutup gua itu. Dan mereka mengatakan kalau memang betul anak-anak muda bersembunyi dalam gua itu, kita tutup saja gua itu biar mereka mati di dalam dan tidak bisa keluar. Ma'asyiral muslimin, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian anak-anak muda ini setelah berada dalam gua, tidak bisa keluar karena masalahnya pintunya ditutup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh tazaltumuhu wa ma ya'budun illallah fa'wi ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain daripada Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua. Allah bimbing kemana harus lari mereka. Carilah gua, kata Allah. Maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan segala sesuatu yang berguna bagimu di dalam urusanmu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka. Karena ini terjadi karena kehendak Allah juga. Allah Subhanahu wa taala ingin membuktikan bahwa ashabut tauhid, para penyeru tauhid, mereka akan menang dan akan bisa mengalahkan kebatilan. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan kisah Ashabul Kahfi ini akan menjadi sebuah kisah yang akan merubah dunia kala itu. Dan akan diceritakan bagaimana pengorbanan mereka, bagaimana jihad mereka melawan kebatilan.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya sebagai bukti Allah Subhanahu wa taala kirimkan Raqim. Yang tadi saya katakan di awal, Raqim itu artinya, ada yang mengatakan itu nama lembahnya, ada yang mengatakan Raqim itu nama kotanya, ada yang mengatakan Raqim itu nama anjingnya, ada yang mengatakan Raqim itu nama guanya. Tapi yang rajih wallahu alam, Raqim itu artinya papan yang terbuat dari emas yang Allah kirimkan, kemudian terpampang di pintu gua, kemudian di situ terpampang nama 7 orang yang terdapat dalam gua itu. Itulah Raqim yang Allah Subhanahu wa taala firmankan tadi di awal, am hasibta anna ashabal kahfi war Raqim kanu min ayatina ajaba. Apakah engkau mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua itu dan yang mempunyai Raqim termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Raqim itu terpampang di pintu gua. Ma'asyiral muslimin, para pendengar yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa taala tidurkan mereka dalam gua itu. Dan pintu gua itu tidak semua tertutup, tapi ada cahaya matahari yang masuk. Dan itu bentuk perlindungan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang berkehendak. Apa kata Allah? Wa tara syamsa idza tala'at tazawuru an kahfihim dzatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dzatal shimal wa hum fi fajwatin minhu dzalika min ayatillah man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Perlindungan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan engkau akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan apabila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedangkan mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu, itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberikan petunjuk Allah, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala masukkan matahari di waktu terbit dan di waktu tenggelam. Untuk apa? Supaya jangan ada hewan-hewan yang sangat membahayakan masuk ke dalam gua itu. Anda bisa bayangkan kalau gua itu gelap terus, tidak ada cahaya yang masuk, apa yang terjadi? Boleh jadi ular masuk, kalajengking masuk, hewan-hewan yang akan menyakitkan masuk, karena mereka suka digelap-gelap. Tapi ketika kemudian cahaya matahari masuk, kemudian cahaya matahari saat terbenam juga masuk, maka minimalnya tidak ada hewan yang akan menyakiti orang-orang yang ditidurkan Allah Subhanahu wa taala itu. Dan ini bentuk perlindungan. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan saat terbit dan saat tenggelam, dan tidak menyebutkan di tengah hari? Karena memang cahaya matahari di siang hari itu tidak menyehatkan. Makanya hanya disebutkan cahaya di pagi hari untuk menyehatkan badan-badan mereka yang sedang tidur, dan cahaya di sore hari untuk menyehatkan badan mereka. Makanya olahraga itu biasanya pagi dan sore. Siang itu tidak baik. Ya. Makanya hanya 2 cahaya matahari yang disebutkan dalam ayat ini. Kemudian perlindungan yang kedua, Allah mengatakan wa tahsabuhum aiqadan wa hum ruqud wa nuqallibuhum dhatal yamin wa dhatal shimal wa kalbuhum basitun dira'aihi bil wasid law ittala'ta alaihim lawallaita minhum firaran wa lamuli'ta minhum ru'ba. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur. Dan kami bolak-balikan mereka ke kanan, dan kami bolak-balikan mereka ke kiri, sedang anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling melarikan diri dari mereka, dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka. Subhanallah. Perlindungan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan Ashabul Kahfi yang tertidur itu berdiam diri badannya, karena mereka ditidurkan bukan sehari 2 hari. Mereka ditidurkan 300 tahun ditambah 9 tahun. 309 tahun mereka ditidurkan. Artinya 3 abad lebih mereka ditidurkan.
Jadi jasad mereka tidak dibiarkan tertidur tanpa bergerak. Sebab kalau seandainya kemudian mereka tanpa bergerak tidur terus, tentu akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan dari kesehatannya. Tapi kemudian ketika dibolak-balikan ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri saat tidur, maka jasad mereka terpelihara dan mereka tidak mengalami pembusukan atau apapun namanya. Itulah pemeliharaan yang kedua yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Ashabul Kahfi. Kemudian yang ketiga, Allah berikan perlindungan di mana setiap orang yang menemukan gua itu tidak berani masuk. Allah buat rasa takut yang luar biasa. Karena gua itu menakutkan. Allah yang membuat gua itu menakutkan bagi manusia sehingga tidak mau masuk. Makanya para tentara raja terpaksa menutup gua itu dan mereka mengatakan kalau seandainya mereka ada dalam gua itu mereka tidak bisa keluar, nanti akan mati sendiri. Yang lebih menakjubkan lagi, lihat di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan soal anjing. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan soal anjing, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa kalbuhum basitun dira'aihi bil wasid. Dan anjing itu dia duduk di depan gua tanpa bergerak, seolah-olah menjaga gua itu. Dan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan seekor anjing di sini. Kenapa? Bukankah anjing itu dalam Islam najis? Orang yang memeliharanya tidak akan masuk malaikat rahmat. Orang yang memeliharanya setiap hari pahalanya 2 qirat dikurangi. 2 qirat itu, 1 qirat itu sebesar gunung Uhud. Berarti setiap hari orang yang melihara anjing itu 2 gunung Uhud pahalanya dikurangi. Dan dia binatang najis. Kalau seandainya kena jilatannya saja, dalam Islam disuruh dicuci 7 kali plus dengan tanah. Tetapi kenapa kemudian anjingnya Ashabul Kahfi ini sangat dimuliakan? Sehingga setiap Jumat kita baca ayat ini dan selalu menyebut kata anjing di sini. Wa kalbuhum basitun dira'aihi bil wasid. Dan anjingnya senantiasa duduk dengan tangannya di depan gua. Itu kita sering baca setiap Jumat, karena bagaimanapun surah Al-Kahfi ini disunnahkan untuk dibaca setiap Jumat. Kenapa anjing ini kemudian selalu tersebut-sebut dalam surah Al-Kahfi dan memiliki kemuliaan? Tidak lain dan bukan, kata para ulama, anjingnya Ashabul Kahfi memiliki kemuliaan karena dia berteman dengan orang-orang yang akhyar, orang-orang yang baik. Maka kalau anjing berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, anak-anak muda yang taat, anjing itu menjadi mulia. Bagaimana mungkin manusia tidak lebih mulia dibandingkan anjing? Tentu manusia lebih mulia lagi. Makanya dalam Islam, kenapa kemudian Nabi SAW berbicara soal pentingnya mencari pertemanan yang baik? Kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalili. Manusia itu tergantung agama kawannya. Maka lihat siapa kawannya. Bahkan Nabi SAW juga menceritakan tentang sukul jannah, pasar sorga, di mana orang-orang saleh akan menolong kawan-kawannya yang tidak saleh yang masuk neraka sehingga meminta untuk dikeluarkan dari neraka. Dari sini Hasan Al-Basri mengatakan, istaghfiru min sahibikumus saleh fa innahu yanfa'ukum yaumal qiyamah. Perbanyak teman-teman yang baik karena itu bermanfaat sampai kiamat. Kalau anjing saja mulia karena berkawan dengan orang baik, bagaimana mungkin manusia tidak lebih mulia dibandingkan anjing? Oleh karena itulah maka carilah lingkungan yang baik, teman yang baik. Karena itu bisa mengangkat derajat kita bukan hanya di dunia, sampai kelak di akhirat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kadzalika ba'athnahum liyatasaaluna bainahum qala qailun minhum kam labistum qalu labisna yawman aw ba'da yawm qalu rabbukum a'lamu bima labistum fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal madinati falyanzuru ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu wal yatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan demikianlah kami bangunkan mereka agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, sudah berapa lama kamu berada di sini? Mereka menjawab,
kami berada di sini sehari atau mungkin setengah hari. Berkata yang lainnya, Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu tinggal di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun di luar sana. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Setelah kemudian Ashabul Kahfi ini ditidurkan sekian lama, dan Al-Quran menyebutnya 309 tahun. 3 abad lebih mereka ditidurkan. Tiba-tiba kemudian Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan ada seorang penggembala kambing. Penggembala kambing ini melihat cuaca yang kurang baik di luar gua itu. Dia takut dengan kambing-kambingnya. Kemudian tiba-tiba melihat ada gua yang tertutup. Maka dia berusaha kemudian membuka pintu gua itu untuk menyelamatkan kambing-kambingnya dengan membuang satu persatu batu yang kemudian menutupi gua itu. Akhirnya setelah kemudian dia berhasil membuka pintu gua itu, maka dia masukkan kambing-kambingnya di situ. Nah, suara-suara kambing itu masuk ke dalam gua. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala kembalikan ruh ke dalam jasadnya, ke dalam jasad Ashabul Kahfi, dan semua mereka terbangun. Dari sini kemudian mereka bertanya-tanya kepada yang lainnya, sudah berapa lama kita tidur di sini? Karena ketika mereka tidur itu setelah zuhur, kemudian setelah 3 abad lebih, kemudian mereka dibangunkan setelah asar, sehingga kemudian mereka mengira mereka tidur dari zuhur ke asar. Makanya mereka mengatakan ketika bertanya-tanya, wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaaluna bainahum qala qailun minhum kam labistum, berapa lama kalian tidur? Mereka mengatakan, labisna yauman aw ba'da yaum. Oh, boleh jadi kami tidur itu 1 hari atau mungkin setengah hari. Ya. Yang lain mengatakan, oh mungkin lebih. Yang lain mengatakan Allah yang tahu. Akhirnya kemudian mereka menyarankan, bagaimana kalau seandainya salah seorang di antara kita keluar membeli makan, kita sudah lapar ini. Ya. Rupanya kemudian ketika salah seorang mereka diutus untuk keluar, berjumpalah dengan seorang penggembala kambing ini. Kemudian diantar ke kota. Tiba-tiba kemudian ketika hendak membeli makan, yang menjual makanan itu tidak kenal mata uang yang dibawa itu. Mata uangnya tidak kenal. Ini mata uang kapan? Karena masalahnya sudah 300 tahun, artinya sudah 3 abad lebih. Tentu sudah berbeda mata uang masalahnya. Bingung. Tapi kemudian akhirnya punya kecurigaan. Dibawalah anak muda ini kepada sang raja, yang ketika itu kebetulan rajanya sudah berubah. Kerajaannya sudah berubah. Agamanya sudah berubah. Yang tadinya mereka menyekutukan Allah dengan menyembah berhala dan matahari, sekarang rajanya betul-betul menyembah Allah, mentauhidkan Allah, taat kepada Allah. Kemudian ketika mendapatkan cerita dari utusan Ashabul Kahfi ini, raja pun senang. Raja pun senang. Dan kaumnya ketika itu ada yang tidak percaya dengan hari kebangkitan. Maka ingin membuktikan kalau di dunia saja, lihat Ashabul Kahfi bisa ditidurkan 3 abad lebih kemudian dibangunkan. Maka lebih mudah lagi Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan manusia di hari nanti ketika manusia setelah diwafatkan. Ada kehidupan setelah kematian. Maka raja pun kemudian mengantar anak muda itu untuk menjemput kawan-kawannya yang ada di gua. Akhirnya kemudian ketika mereka sudah berjumpa, saling cerita dengan raja, maka raja pun sangat memuliakan. Sangat memuliakan karena tahu anak-anak muda ini bukan anak-anak muda biasa. Dan bukan hidup di zaman mereka. Mereka sudah hidup di zaman dulu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala kuasakan mereka tidak menua. Sama sekali tidak menua. Sebagaimana ketika mereka tertidur, maka ketika mereka bangun, seperti itulah jasad mereka. Tidak dituakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini mukjizat. Ini keanehan, karamah bagi para wali. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setelah kemudian mereka pun dimuliakan oleh raja, maka Allah subhanahu wa ta'ala
menyebutkan kisahnya kembali. Sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaibi wa yaqulun sab'atun wa thaminuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari fihim illa mira'an zahiran wala tastafti fihim minhum ahada. Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka 3 orang dan yang keempatnya adalah seekor anjing. Atau yang lain mengatakan jumlah mereka 5 orang dan yang keenamnya adalah seorang anjing. Dan mereka hanya berkata menerka-nerka soal yang gaib. Dan yang lain juga mengatakan bahwa jumlah mereka 7 dan yang kedelapannya adalah anjingnya. Katakan Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu janganlah engkau wahai Muhammad berbantah tentang hal mereka kecuali perbantahan lahir saja, dan janganlah engkau menyatakan tentang mereka pemuda-pemuda itu kepada siapapun. Artinya memang jumlah mereka itu diperselisihkan. Tapi yang 2 dikatakan rajman bil ghaib. Maksudnya 4 ataupun 5. Tapi pendapat yang kuat wallahu a'lam bahwa jumlah mereka adalah 7 orang dan yang kedelapannya adalah seekor anjing. Inilah kisah Ashabul Kahfi yang dicantumkan di dalam suratul Kahfi. Ma'asyiral muslimin, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Ashabul Kahfi ini. Bagaimana tidak? Pelajaran yang menarik bagi anak-anak muda. Ashabul Kahfi mereka anak-anak muda. Oleh karena itu saya nasihati dari media Kiswa ini pada anak-anak muda dimanapun kalian berada. Jadikan waktu kalian adalah waktu yang bermanfaat. Waktu pengorbanan untuk Islam dan kaum muslimin. Waktu untuk mendakwahkan tauhid dan pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun masa muda akan ditanya Allah Subhanahu wa taala, wa an syababihi fima abla, dan waktu mudamu kemana kau habiskan. Ashabul Kahfi adalah bagian daripada kisah yang tercantum dalam suratul Kahfi. Dan suratul Kahfi sendiri sangat dianjurkan dibaca pada setiap hari Jumat. Kenapa? Karena salah satu menghindarkan kita dari fitnah yang sangat besar. Khurujud Dajjal, keluarnya Dajjal. Salah satu menghadapinya dengan cara membaca suratul Kahfi setiap hari Jumat. Pertanyaannya, kenapa tidak surah yang lain saja? Kenapa tidak surat Yusuf? Kenapa tidak surah Al-Ma'idah? Kenapa tidak surah Al-Baqarah? Atau surah-surat yang lainnya? Kenapa pula surah Al-Kahfi yang dianjurkan dibaca setiap hari Jumat untuk menghindari dari fitnah Dajjal? Kata para ulama, karena Dajjal itu akan keluar membawa 4 fitnah yang sangat besar. Pertama, fitnatul mal. Dajjal akan bawa fitnah harta. Apabila Dajjal katakan kepada bumi, keluarlah pembendaharaan kalian, maka akan keluar emasnya, peraknya, jamrudnya, macam-macam untuk memfitnah manusia. Dan harta adalah fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta adalah fitnah. Dan yang kedua, fitnatul ilmi. Fitnah ilmu. Karena nanti yang akan menghadapi Dajjal ada anak muda yang berani memiliki ilmu melawan Dajjal sampai dibelah jadi 2. Tapi akhirnya kemudian dia tidak bisa dibunuh Dajjal, akhirnya dilempar ke dalam api. Kemudian yang ketiga, fitnatus sultah. Fitnah kekuasaan, karena Dajjal akan keliling dunia selama 40 hari. Yang 1 hari sama dengan setahun, 1 hari sama dengan sebulan, 1 hari sama dengan sepekan, dan hari keempat sampai ke 40 hari seperti hari-hari biasa. Maknanya Dajjal akan sampai di kutub-kutub. Yang 1 harinya sama dengan setahun, 1 harinya sama dengan sebulan, dan 1 harinya sama dengan seminggu. Tapi Dajjal lebih lama berkeliling di hari-harinya normal seperti kita. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, fitnah agama. Karena Dajjal itu sebenarnya tidak akan membunuh
orang yang murtad dari Islam. Dajjal tidak akan membunuh orang yang murtad, tapi kalau dia tidak mau murtad mempertahankan agamanya, maka Dajjal akan membunuhnya. Karena Dajjal itu tidak seperti Ya'juj dan Ma'juj yang kerjaannya hanya merusak bumi. Dajjal itu hanya memfitnah saja, memfitnah agama seseorang untuk kufur. Kayak Nabi SAW mengatakan, jangan berangan-angan untuk berjumpa dengan Dajjal. Kalau seandainya kau berjumpa dengan Dajjal, maka pejamkan mata kalian karena rahmatnya Nabi kepada kita. Dan kita tahu bahwa 4 fitnah ini dicantumkan dalam surah Al-Kahfi. Pertama, fitnah harta. Dalam surah Al-Kahfi ada kisah Ashabul Jannatain, kisah pemilik 2 kebun, terfitnah dengan harta. Kemudian dalam surah Al-Kahfi ada fitnatuddin, fitnah agama, seperti kisah Ashabul Kahfi. Agama mereka difitnah, betul-betul difitnah. Kemudian dalam surah Al-Kahfi ada kisah Dzulqarnain, maksudnya fitnah kekuasaan. Karena Dzulqarnain itu satu di antara 4 raja yang menguasai dunia, 2 mukmin, 2 kafir. Di mana yang kafir Namrud dan Bukhtun Nasr, dan yang mukmin Dzulqarnain dan juga Sulaiman alaihi salatu wassalam. Kemudian di sana ada fitnah ilmu. Fitnah ilmu dalam surah Al-Kahfi ketika Allah menceritakan tentang Nabi Musa dengan Khidir. Musa ketika ditanya, apakah ada orang yang lebih alim dibandingkan Anda wahai Musa? Musa, tidak ada. Musa lupa mengucapkan insya Allah. Harusnya Musa mengatakan insya Allah tidak ada. Akhirnya kemudian karena dia lupa mengucapkan insya Allah, maka manusia nampak kesombongannya. Akhirnya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memfitnah Nabi Musa untuk mencari Khidir dan belajar kepadanya. Jadi ada fitnah harta, ada fitnah kekuasaan, ada fitnah harta dalam kisah Ashabul Jannatain, fitnah kekuasaan dalam kisah Dzulqarnain, kisah fitnah ilmu dalam kisah Musa dan Khidir, dan fitnah agama dalam kisah yang baru kita kisahkan Ashabul Kahfi. Maka lengkap 4 fitnah Dajjal diceritakan 4 fitnahnya dalam surah Al-Kahfi. Dari sini kenapa kita disuruh untuk membaca suratul Kahfi setiap hari Jumat. Wallahu a'lam, mudah-mudahan kisah ini bermanfaat dan menjadi ibrah bagi kita. Bagaimanapun al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah itu bukan kepada siapa kisah ini terjadi, tetapi ibrah itu umumnya lafaz Al-Quran untuk kita ambil pelajaran dan kita amalkan.